Assalamualaikum bapak-bapak dan ibu-ibu karyo sekalian. Bayangin, kalian punya anak, adik, atau teman umur 15 tahun. Dia lagi punya banyak mimpi. Dan harusnya hari-hari dia itu nongkrong atau main sama teman-temannya. Tapi di kasus ini, dia harus pensiun dari dunia ini justru di tangan orang-orang yang dia kenal. Lalu pas para pelaku ini akhirnya ketangkap, hukum seolah-olah enggak berkutik cuma karena status mereka yang masih di bawah umur. Makanya enggak heran pas putusan pengadilan di bulan April 2026 kemarin, para netizen itu ngamuk, kelompok aktivis turun ke jalan, dan semua orang nanya satu hal, di mana keadilan buat Leila? Jadi, kasus ini lagi viral di Sonora, Meksiko. Kasus tentang Leila Montserrat, konflik yang berkutat dengan orang-orang yang dia percayai. Kita kenalan dulu sama korban. Namanya Leila Montserrat Lares Becerra. Leila ini tinggal di Sonora. Leila dikenal sebagai orang yang baik, nggak macem-macem, dan punya banyak teman di sekolahnya. Tapi kalian tahu sendiri kan gimana sulitnya masa-masa remaja itu. Kadang-kadang hal sepele bisa berubah jadi dark kalau masuk ke lingkungan yang salah. Awalnya Leila punya geng atau teman dekat di sekolahnya. Mereka sering main bareng, curhat-curhatan. Pokoknya mereka ini nempel terus kayak perangko. Tapi suatu hari, dan ini sering banget terjadi di drama anak sekolah, ada pertengkaran hebat di antara mereka. Alasan pastinya apa? Itu sempat jadi misteri. Bahkan ibu Leila sendiri nggak pernah tahu detail kenapa mereka bisa berantem sampai segitunya. Setelah pertengkaran itu, pertemanan mereka jadi selesai. Gak ada lagi tuh acara main bareng. Kalau cuman musuhan diem-diem sih, mungkin masih mendingan ya. Tapi sayangnya, mantan teman-temannya Leila ini malah milih jalan yang super jahat. Mereka mulai ngebully Leila. Bullyingnya nggak main-main. Ini udah masuk ke ranah cyberbullying yang ngerusak mental. Para pelaku yang nantinya diketahui adalah dua anak di bawah umur juga, mulai gunain foto-foto pribadi Leila. Foto-foto itu disebarin di medsos dengan narasi yang tujuannya cuma satu, untuk mempermalukan Leila dan bikin Leila ini ngerasa dikucilkan. Foto-fotonya kayak gimana? Gak ada dimanapun. Saya gak bisa jelasin ke kalian. Intinya Leila ini jadi tertekan. Tapi sayangnya Leila ini tipe anak yang gak mau ngebebanin orang tuanya. Jadi dia nyoba nelan semuanya sendirian. Oke, kita maju ke beberapa bulan setelah aksi bully itu pertama dimulai. Malam itu Leila dihubungi oleh salah satu remaja yang katanya mau ngasih kejutan dan ngenalin Leila ke seseorang. Sebagai korban, Leila kemungkinan besar percaya karena hubungan mereka sebelumnya itu emang deket. Leila sempat pamitan ke ibunya. Pas sampai di lokasi yang udah dijanjiin oleh teman-temannya itu, di sebuah rumah, Leila ternyata udah dijebak. Dua mantan temennya atau para pelaku ini udah nungguin Leila di sana. Ada komunikasi di antara mereka yang bikin Leila ini akhirnya mau datang ke tempat itu. Mungkin Leila mikir mereka mau nyelesain masalahnya baik-baik, atau mungkin ada jebakan lain yang bikin Leila ini nggak bisa menghindar. Tapi yang pasti, pertemuan di rumah itu berubah jadi brutal. Leila yang sendirian nggak siap dapat serangan, nggak bisa berbuat banyak untuk ngelindungin dirinya sendiri. Dua pelaku menghabisi Leila, lalu jasadnya dikubur di halaman rumah salah satu pelaku. Video dimulai dengan seorang wanita duduk di kursi dengan mata ditutup. Ada dua wanita lain di rumah itu. Videonya direkam di sebuah ruangan. Durasi asli video ini 4 menitan. Lalu, satu wanita di belakang wanita yang duduk itu mengeluarkan seutas tali, lalu mengikatkan tali itu ke tubuh wanita yang duduk. Di momen itu, wanita yang duduk masih menganggap bahwa apa yang dilakuin oleh dua wanita itu hanya bercanda aja. Dia masih tersenyum. Lalu tali itu diikat 2 kali dan diberikan ke wanita di depan korban. Wanita itu mengikatkan ikatan ke bagian depan tubuh korban. Setelah diikatkan, dua wanita itu keluar dari sorotan kamera. Wanita yang duduk masih menunggu sambil tersenyum. Kalau dikaitkan dengan latar belakangnya, berarti korban itu sedang menunggu kejutan yang disiapin dua temannya. Lalu dua wanita itu kembali dengan membawa satu tali lagi. Mereka berdua berdiri di belakang korban. Mereka berbisik seakan-akan mau ngelakuin rencana mereka. Lalu setelah itu, dua wanita itu melilitkan tali itu ke leher korban dan bersiap untuk menariknya ke arah berlawanan. Masing-masing wanita menarik tali ke arah berlawanan yang bikin korban itu nggak bisa bernafas. Yang menyedihkan banget ya, saat detik-detik terakhir tali akan ditarik oleh dua wanita, si korban ini masih tetap senyum, nungguin kejutan dari dua wanita itu. Sampai akhirnya tali ditarik kenceng, senyuman korban berubah. Penutup mata lalu dibuka dan korban mulai kejang-kejang. Dalam detik-detik terakhir
akhirnya videonya pun berakhir. Beberapa hari kemudian, pas kabar penemuan jasad Lela ini kesebar, ibu Lela histeris dan gak percaya kalau anak mereka yang pamit pergi udah jadi mayat dalam kondisi yang kasihan banget. Polisi langsung nyari bukti-bukti dan gak butuh waktu lama untuk ngarahin mereka ke dua teman sekolah Lela yang emang punya riwayat konflik sama korban. Pas fakta ini kebuka, warga Sorona geger. Kok bisa-bisanya anak yang usianya masih belasan tahun punya pemikiran sesadis itu untuk ngabisin temennya sendiri. Setelah proses penyidikan yang lumayan panjang, kasus ini akhirnya lanjut ke pengadilan. Warga Sonora ngikutin terus perkembangannya. Mereka berharap pengadilan bisa ngasih hukuman yang setimpal, sekaligus ngasih efek jera biar nggak ada lagi kasus bullying yang berakhir kayak gini. Tapi kenyataan emang kadang nggak sama kayak harapan kita. Bulan April 2026, hakim akhirnya membacakan putusan untuk kedua pelaku di bawah umur ini. Dan pas angka hukuman atau vonisnya disebutin, masyarakat kecewa. Putusan itu jauh dari kata adil di mata masyarakat Sonora. Hukuman yang dijatuhkan ke para pelaku nggak sampai 1 tahun. Alasannya cuma karena status mereka ini masih diakui sebagai anak-anak oleh Undang-Undang Perlindungan Anak di sana. Masyarakat nggak terima. Masyarakat berargumen, oke, secara umum mereka emang anak-anak, tapi secara tindakan mereka itu berdarah dingin dan udah ngerencanain penghabisan itu. Ibu Lela sempat ngomong ke media kalau dia nggak habis pikir, masa nyawa anaknya kayak nggak ada harganya di mata hukum cuman gara-gara akte kelahiran para pelaku yang belum dewasa. Ibu Lela kecewa banget sama sistem peradilan di negaranya sendiri. Kasus Lela Montserrat ini akhirnya nggak cuma jadi sekedar berita kriminal, tapi berubah jadi bola salju yang memicu perdebatan nasional di Meksiko. Di satu sisi ada kelompok masyarakat dan ahli hukum yang saklek sama aturan. Mereka bilang hukum buat anak di bawah umur itu tujuannya adalah rehabilitasi, bukan balas dendam atau sekedar hukuman kurungan yang lama. Menurut mereka, otak remaja itu belum berkembang sempurna. Makanya mereka rentan untuk ngelakuin kesalahan fatal dan masih bisa diperbaiki lewat pembinaan khusus. Tapi di sisi lain, dan ini jumlahnya mayoritas, masyarakat udah capek sama argumen kayak gitu. Mereka ngerasa aturan ini malah sering dimanfaatin atau jadi tameng gratis untuk para remaja kriminal agar lolos dari hukuman berat. Kasus ini ngebuka mata banyak orang tentang betapa bahayanya bullying yang dibiarin gitu aja, mulai dari saling ejek, sebar foto private di medsos, putus pertemanan, sampai akhirnya berujung ke nyawa yang dipaksa pensiun. Kalau menurut kalian gimana? Apakah anak di bawah umur yang ngelakuin penghabisan berencana kayak gini tetap harus dilindungi sama hukum anak? Atau mereka emang udah selayaknya dihukum seperti orang dewasa? Komen di bawah. Tetaplah aman dan makasih udah nonton sampai akhir.